Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pasti kalian tidak asing kan dengan apa itu puisi? Pada pembelajaran kelas 10 kita sudah belajar mengenai apa itu puisi. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tips menulis puisi. Langsung saja kita menuju ke tips yang pertama, yaitu menambah wawasan dengan membaca puisi. Menambah wawasan dengan membaca puisi dapat kita lakukan dengan membaca berbagai buku, kumpulan puisi. Atau kita juga dapat membaca puisi karya penyair terkemuka, baik penyair luar negeri ataupun dalam negeri. Dengan demikian, kita dapat mengetahui puisi-puisi mereka dan juga kita dapat mempelajari bagaimana sih penyair tersebut menulis puisi atau teknik yang digunakan dalam menulis puisi. Karena setiap penulis mempunyai gaya menulis yang berbeda-beda dan itu yang menjadikan ciri khasnya mereka tersendiri. Tips yang kedua yaitu tentukan tema. Tema apa sih yang ingin kita tulis? Apakah tema tentang percintaan, alam, persahabatan, atau tema lainnya? Dengan tema akan membuat kita lebih fokus dalam menulis puisi. Untuk tips yang ketiga yaitu menghadirkan suasana. Suasana seperti apa yang ingin kita bangun dalam puisi kita? Bisa suasana sedih, bahagia, atau suasana lainnya. Semisal kita ingin membuat puisi dengan tema jatuh cinta atau tentang percintaan. Nah, suasana seperti apa yang ingin kita hadirkan? Apakah suasana sedih, ditinggal orang yang kita cintai, atau suasana bahagia karena kita sedang jatuh cinta? Kemudian untuk tips berikutnya yaitu memilih kata atau diksi. Puisi adalah karya yang mengandung kalimat yang padat dan juga bermakna, sehingga dalam penulisan puisi harus benar-benar memperhatikan penggunaan pilihan diksi. Dengan demikian, apa yang ingin kita sampaikan dalam puisi dapat ditangkap dengan baik oleh pembaca. Dan puisi yang kita tulis itu benar-benar mempunyai diksi yang padat, bukan bertele-tele seperti cerita naratif ataupun cerita lainnya. Selanjutnya yaitu gunakan metafora yang dapat menghidupkan puisi. Dalam menulis sebuah puisi dapat menggunakan kata metafor sehingga puisi kita menjadi lebih hidup, karena bahasa yang terkandung dalam puisi bukanlah bahasa yang digunakan dalam sehari-hari, sehingga dibutuhkan metafor untuk membuat puisi kita menjadi lebih hidup, segar, dan juga indah. Tips selanjutnya yaitu memilih tipografi. Dalam menulis sebuah puisi dapat menggunakan tipografi atau peletakan puisi dalam bait. Apakah menulis puisi dalam bait ataupun bentuk lainnya. Semisal kita dapat menulis puisi dalam bentuk bait yang terdiri dari 4 baris ataupun 3 baris atau 5 baris atau bahkan 8 baris. Tipografi hanya terdiri dari bait ataukah boleh terdiri dari bentuk lainnya. Semisal puisi yang dibuat oleh Sutarji Kalasombahri yang membuat puisi dengan judul Tragedi Sinka dan Winka. Sutarji membuat puisi dalam bentuk zigzag. Nah, itu juga dapat kita gunakan dalam menulis sebuah puisi. Bentuknya boleh zigzag, boleh bentuk hati, tanda tanya, dan lain sebagainya. Tips selanjutnya yaitu kita harus memperhatikan bunyi. Puisi pada hakikatnya adalah bunyi itu sendiri, sehingga dalam menulis puisi diusahakan enak didengar ketika dibaca, dan puisi harus mempunyai rima dan juga berirama, sehingga dalam pembacaan puisi itu enak didengar. Tips yang terakhir yaitu memilih judul. Dalam memilih judul perlu dipertimbangkan secara betul. Pastikan judul puisi yang kita buat itu menarik dan dapat mencakup keseluruhan isi dari puisi.
menulis sebuah puisi itu bukan merupakan perkara mudah ataupun perkara sulit. Itu bergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Kita dapat pandai menulis puisi ketika kita banyak berlatih. Nah, untuk itu kita perlu berlatih dalam menulis puisi, yaitu dapat melalui tips-tips yang sudah saya sampaikan tadi. Sekian video dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.